Ayah karya Dodi Zul Akbar. Malam berangin, tak juga kembali ke dermaga. Lanang dan istri menunggu. Cahaya petromak meredup, sisa-sisa kecemasan berseliweran. Mak, ayah pulangkah hari ini? Mak, sudah 3 purnama ayah tak kembali. Mak, apakah laki-laki harus menafkahi istrinya? Perempuan itu hanya terdiam. Sesekali tiupan angin menerbangkan selendangnya. Memandang ke laut, seakan bertanya pada laut. Kemana kau sembunyikan suamiku? Suara air laut menderu-dera sampai ke pantai. Pasang naik rupanya. Dayang tertidur di pangkuan emaknya, menunggu yang tak kunjung kembali. Nyanyian Nina Bobo melenakan sesaat. Rasa khawatir berkecamuk dalam pikiran. Air naik turun. Yang kembali hanya tempuling. Tak kulihat laki-laki kuat yang menjadi tulang punggung keluarga ini. Apakah ini pertanda? Tuhan, inginku ia kembali. Toh, tak kutemukan perahunya. Jasadnya kembali walaupun tak berbentuk. Tuhan, jika ia masih hidup, beri pertanda padaku. Perempuan yang lelah, penantian yang tak berujung. Setiap malam hanya suara-suara angin yang memberi kabar berita. Tempuling itu akhirnya bersandar di pantai. Karya Dodi Zul Akbar. Mamaku seorang Melayu. Sesekali menitikkan air mata. Tak sempat untuk terakhir kalinya melihat jasadmu. Batu nisan saja sebagai simbol untuk berkomunikasi. Mengingatmu tiap Ramadan tiba, aku paling jauh berada di seberang pulau. Mungkin entah kapan akan singgah ke kampung Melayu emakku. Rindu ini tak terbendung oleh apapun. Bahkan air mata ini tak bisa menahan rasa cinta seorang anak terhadap emaknya. Doa dalam sholat terus dihadiahkan untukmu, emakku. Kadang masih terngiang petuah dan tunjuk ajarmu. Mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Bersandar di pahamu, kemudian beliau mendendangkan syair burung punggung. Terasa beban ini hilang. Dalam sekejap mengikuti irama sahdu. Tertidur sampai mengeluarkan air liur basi. Beliau hanya tersenyum. Lumrah memang, bujang adalah pasangan anak gadis. Begitu juga denganku. Sangat dekat denganmu, emakku. Ketika lampu padam, beliau menenangkan kami dengan kisah kepahlawanan Melayu. Hang Tuah.
Hang Jebat, Hang Lekir, dan kisah lain yang memberi teladan pada kami semua anak-anakmu. Di akhir cerita selalu mendendangkan sebuah lagu, Lancang Kuning. Redupnya suasana tak membuat hati kami berkecai masai. Emakku memang Melayu tulen. Mendidik kami dengan suara merdu lantunan ayat suci Al-Quran. Sambil berkata kepada kami, anak-anakmu, emak tak punya harta. Yang emak punya hanya ini. Baca dan amalkan. Kelak dialah yang membantu kamu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terharu dan berusaha menenangkan hatinya. Lihat, Mak. Semua anak-anakmu akan sukses. Dan kami akan selalu menjaga amanah ini. Di masa-masa tersulit sekalipun, beliau tak pernah menampakkan kesulitan tersebut, tapi mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Tenang, selalu berada di dekatmu, Mak. Apa-apa yang ada di dalam Gurindam 12, beliau paparkan satu demi satu makna kiasan yang tersirat. Anak-anakmu mulai mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tiada yang abadi. Hanya 3 saja yang takkan terputus. Amal jariyah, doa anak saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Mak, tenang ya di sana. Kami, anak-anakmu, selalu mendoakan. Negeri Seribu Pantun, karya Dodi Zul Akbar. Menginjakkan kakimu di sini, penguat negeri. Meski kami tak pernah memilih siapa pemimpinmu hari ini, Melayu tetap berjalan meski tertatih. Golongan bahkan ras tidak menentukan majunya suatu negeri. Lautan menjadi andalan mata pencaharian. Daratan untuk berteduh sejenak dari ganasnya angin selatan. Frame demi frame tertata rapi dalam setiap lini kehidupan. Beri kesempatan anak negeri berkembang di tanah perantauan. Meski Melayuku sering terabaikan, penguasa negeri ini haus akan kekuasaan. Pantun dan gurindam tetap mempersatukan, meski isi dan kandungan hanya sebuah makna kiasan. Negeri ini butuh sosok yang mumpuni, bekerja untuk seluruh rakyat tanpa harus pungut, berdamai dengan diri sendiri meski harus memperjuangkan hak-hak yang dipolitisi. Sebab negeri makmur gambaran pemimpin teladan Nabi. Isi dan kandungan sudah tertuang dalam kitabmu. Baca, baca dan baca untuk menambah pengetahuan. Butuh ribuan tahun untuk menjadi tuan di negerimu, melaksanakan amanah tanpa harus menunggu. Negeri kami sebatas pemisah sebuah lautan. Tak pernah berdiam diri, tenang tanpa perubahan. Makna tersirat dalam tunjuk ajar kitab terdahulu, Tuan dan Puan, menjadi tuntunan untuk berbuat kebaikan. Melayuku tak pernah habis dimakan zaman. Ia tertuang dalam kisah klasik teater modern. Meski berulang-ulang memahami makna isi tentang hidup dan kehidupan, tetap saja tertanam di sanubari kami generasi mapan. Negeri Seribu Pantun hanya simbol perjuangan. Takut orang luar
lebih dulu mempatenkan. Habis marwah untuk mempertahankan. Ia tulisan, tapi beribu makna kiasan.